Ya, oke. Jadi introduction dari Pak Hengki dan Pak Sanggono sudah disampaikan, sehingga nanti presentasi saya mungkin lebih singkat. Eh, jadi terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sanggono bahwa kelebihan dari Center of Excellence yang ada di ITB ini, yaitu terkait dengan CCS dan CCS ini, karena kami bekerja secara multidisiplin dan eh, mulai dari subsurface, ya, geologi geofisik, kemudian ke reservoir engineering, kemudian sampai ke eh, surface facility yang banyak diikuti oleh teman-teman dari teknik kimia atau FTI yang lain, juga dengan dari FTMD, sampai ke keekonomian, sampai dengan ke sosial aspek. Nah, jadi eh, kalau kita lihat di ITB punya beberapa eh, pusat dan juga pusat penelitian, rasanya kami bisa mengklaim bahwa pusat ini yang paling multidisiplin. Ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan tentang dasar dari kegiatan kami, yaitu yang pertama yang ditugaskan oleh Ditjen Migas pada tahun 2017 ini. Kemudian sebetulnya sebelumnya kita pernah mendapatkan label sebagai pusat unggulan eh, IPTEK, ya, di lewat Kemendikbud Ristek Dikti tahun 2015, tetapi itu funding yang sangat kecil begitu dan hanya untuk 3 tahun, dan kemudian secara eh, institusional kami diakui sebagai pusat baru itu baru tahun 2021, dan saat ini jumlah anggotanya itu kurang lebih sampai 80 orang, Bapak dan Ibu, meskipun yang aktif itu mungkin sekitar 20-30 orang, tapi yang terpenting adalah bahwa di dalam pekerjaan kami itu sangat melibatkan mahasiswa maupun juga eh, apa namanya, alumni muda yang baru lulus gitu ya, sehingga mereka juga menambah experience sebelum bekerja di industri. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa cikal bakal dari terbentuknya Center of Excellence ini ialah ketika kami mendapatkan funding dari pemerintah Jepang yang namanya itu SATREPS. Dulu proposalnya kami submit tahun 2010, dan kemudian pelaksanaannya 2012 sampai dengan 2017. Pada waktu itu kami merencanakan untuk memanfaatkan flare CO2, ya, maaf, venting CO2 yang keluar dari Central Processing Plant di sini di eh, apa namanya, Gundih Project, di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan jumlahnya itu sekitar 800 ton per hari, ya. Jadi kami melihat bahwa kalau CO2 ini bisa kita masukkan lagi ke dalam bumi, berarti mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, waktu itu kita bicara dengan Pertamina, mau nggak kita buatkan studinya dengan pendanaan bukan dari Pertamina, karena Pertamina waktu itu tidak tidak bisa memberikan bantuan terkait dengan pengurangan emisi, ya, karena waktu itu belum isunya belum mencuat, ya, 2010 itu. Selama data itu bisa diperoleh dari Pertamina dan fundingnya dari luar negeri, ya silahkan saja. Nah, kemudian kita mulai bekerja. Di sini ada para peneliti dari ITB dan ada peneliti juga dari Kyoto University, dan funding yang diberikan itu sangat besar, 500 juta yen. Nah, kemudian salah satu yang menarik dari hasil studi kami ini, yaitu saya highlight yang dari reservoir engineering saja, bahwa ketika kita menginjeksikan 800 ton CO2 ini selama 3 tahun berturut-turut, ya, maka di
lapangan Guni ini akan terjadi penambahan atau incremental gas production sebetulnya hanya 2% saja, tapi ini setara dengan 14 BSCF yang kira-kira setara dengan uang 60 juta US dollar. 60 juta US dollar. Nah, kemudian teman-teman dari teknik kimia menghitung berapa sih kebutuhan dari CAPEX dan OPEX. Ini untuk CAPEX-nya mungkin 120 juta, tetapi untuk OPEX nanti bisa dimasukkan ke dalam operational cost-nya Pertamina saja. Nah, sehingga seolah-olah proyek ini merugi ya. Nah, tetapi rupanya pada saat itu ada eh, tawaran dari pihak Jepang untuk mendanai seluruh CAPEX selama karbon kredit yang dihasilkan yaitu sekitar 3 juta ton selama 3 tahun itu bisa dibagi dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Nah, jadi dari studi ini kami melihat bahwa meskipun di negara kita belum uh, belum mempunyai insentif untuk mengurangi emisi dari CCS dan juga carbon tax pada saat itu atau sampai sekarang juga belum diimplementasikan, tetapi ternyata di beberapa eh, kasus seperti di Gundih ini, CCS bisa diimplementasikan dan tidak membebani cost. Nah, message inilah yang kemudian kami sampaikan kepada Ditjen Migas, kepada pemerintah, dan mungkin juga sampai ke telinga Pak Hengki pada saat itu, sehingga kami mendapatkan support untuk membentuk National Center of Excellence tahun 2017, dan kemudian kita membuat suatu eh, organisasi, struktur organisasinya seperti ini. Ya, jadi di sini bisa dilihat ada capture, ada transport, ada storage, sampai ke bagian yang lebih hilir begitu. Nah, kemudian kami juga sadar bahwa pada waktu itu kita perlu ada network internasional. Nah, jadi tahun 2018 itu kami memberanikan diri untuk bergabung di dalam suatu organisasi yang membicarakan tentang kemajuan teknologi CCS dan CCS yang namanya IEA GSG, di mana eh, sebagian besar dari anggotanya itu adalah negara sebetulnya, ya, negara. Nah, di sini hampir semuanya developed country. Ini India baru bergabung tahun ini dan konon belum bayar katanya. Nah, kemudian di sini ada industri-industri besar dan ITB adalah satu-satunya anggota yang berupa perguruan tinggi dan juga dari developing country. Ya, nah jadi ini kesempatan bagi kami untuk belajar dengan sangat cepat berdasarkan informasi dan juga networking yang sudah terjalin. Nah, kemudian sejak Project Gundih eh, kita revisi pada tahun 2019 dan 2020 kami dipercaya oleh BP untuk membuatkan feasibility study terkait dengan CCS di Tangguh. Nah, ternyata hasil dari studi kami ini dijadikan sebagai dasar untuk revisi POD dan di-approve oleh SKK Migas. Nah, tiba-tiba saja sejak tahun 2021 proyek itu atau permintaan studi itu jadi banyak sekali. Jadi ini adalah list studi yang dilakukan di Indonesia sampai dengan Agustus 2020. Dari 15 ini kami mengerjakan 7 diantaranya. Dan kemudian tahun 2023 ini lebih banyak lagi yang kita lakukan. Dan 2024, 2025 itu kita punya program yang bukan hanya terkait dengan kegiatan di dalam negeri, bahkan juga sampai ke luar negeri. Nah, jadi center kami ini alhamdulillah cukup dikenal dan hasil-hasil karya kami ini banyak yang dijadikan dasar untuk basis bagi company untuk melakukan pengurangan emisi dengan CCS ini. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hengki bahwa regulasi adalah hal yang penting. Jadi pada saat
Pak Hengki ada di Kementerian SDM dan di Dirjen Migasnya Pak Tutuka Aryaji, kami diminta untuk mengkoordinasikan pembuatan eh, regulasi. Waktu itu kami pikir untuk Perpres, tetapi rupanya karena harus ada sinkronisasi antar kementerian dan harmonisasi, maka akhirnya draft yang kami buat itu dijadikan sebagai draft Permen. Tetapi yang menarik di sini ialah bahwa eh, draft Permen itu sudah mencakup jauh lebih banyak daripada yang sudah ada di negara lain. Jadi kami dianggap cukup futuristik gitu untuk bisa memikirkan hal-hal yang sepatutnya ada di dalam regulasi di suatu negara. Nah, sebetulnya di antara kami itu nggak ada satupun yang ahli hukum gitu. Tetapi di dalam pembuatan ini kami mendapatkan support juga dari industri, terutama dari K3S yang memang punya kebutuhan untuk eh, dilakukannya CCS ini. Nah, jadi ini adalah tim yang ikut membangun. Sekali lagi ITB adalah koordinatornya saja. Nah, kemudian yang menarik di sini ialah bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh stakeholder untuk memulai CCS dan CCS ini. Maka disebutkan di dalam permen itu mereka harus melakukan suatu planning. Planning itu artinya mereka membuat suatu kajian secara mandiri, bisa juga dibantu oleh konsultan dan kemudian nanti dilaporkan kepada SKK Migas ataupun BPMA apakah nantinya di-approve ataupun di-reject. Ya, nah kriterianya tentu akan jelas di dalam dokumen itu, sehingga nanti SKK Migas maupun BPMA itu akan mudah untuk memberikan decision. Kalau sulit, bahkan di dalam permen itu disebutkan bisa melalui diskresi menteri, begitu. Nah, kemudian juga dari segi keekonomian dari CCS ini, kami pikirkan bagaimana supaya dicantolkan di dalam existing PSC kontrak, begitu. Misalnya dengan cost recovery ini, jadi nanti akan kita definisikan apa yang disebut dengan gross revenue ini, cost recovery-nya apa yang terimpact, dan nanti equity to be split-nya seperti apa. Nah, jadi dari sinilah eh, pemerintah bisa mudah untuk memberikan decision karena level dari studi yang dilakukan itu mencakup yang sangat luas. Nah, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan.